Gue dapet cerita ini dari temen gue, namanya Hendra. Hendra ini punya nenek, kelahiran tahun 1932, jadi umurnya tuh udah 70-an di tahun 2011. Oke. Jadi tahun 2011an itu neneknya Hendra ini tuh ngeluh sakit punggung. Dan setelah itu beberapa tahun lewat, neneknya Hendra ini sakitnya makin parah, Moy. Nah, gak bisa bangun dari tidur, diajak ngobrol juga gak bisa, dan gak ngenalin anak cucunya juga. Beneran udah parah banget lah. Kasarannya tuh kayak udah sakit keras, tapi gak bisa lewat-lewat, gak meninggal-meninggal gitu. Kasian banget kan. Tapi bokapnya Hendra ini ngerasa kalau ada yang nahan gitu loh, ada yang nahan si neneknya ini yang kelihatannya udah harusnya meninggal tapi nggak meninggal. Dan gak tega juga kan ngelihat nyokapnya kayak gitu, si bokapnya ini. Akhirnya di tahun 2013-2014an neneknya ini pindah ke rumahnya Hendra, diurus sama keluarganya Hendra lah, karena udah nggak ada yang ngurusin lagi. Bokapnya Hendra tuh kenal terapis gitu, Moy. Nah, jadi kalau bokapnya Hendra ini mau pijat refleksi, itu tuh selalu ke orang ini. Dipanggil lah, dicoba cek tuh neneknya tuh kenapa. Ya nyoba aja gitu, maksudnya kali aja sembuh atau gimana gitu kan. Dan di situ keadaannya Hendra ini ngelihat banget kaki neneknya ini cuma dipegang sama si terapisnya itu. Terus neneknya tuh teriak-teriak, "Aduh Gusti, sakit banget ya Allah, Gusti Allah, angkat aja." Kayak gitu. Bingung dong kenapa nih nenek gua. Iya. Padahal sakitnya tuh kayak yang gue bilang tadi, awalnya di punggung, tapi kok dicek kakinya langsung kayak gitu. Dan itu pertama kalinya, Moy. Nah, setelah bertahun-tahun neneknya tuh bisa ngomong jelas. Karena yang kayak tadi gue bilang kan, ngomongnya tuh udah gak jelas. Bahkan bener-bener ya kalau dia ngeliat anak cucunya aja gak respon sama sekali gitu. Kalaupun ngomong, si neneknya ini tuh bisa ngomong bahasa Belanda, tapi tuh gak jelas karena di umurnya udah yang tua ini. Udah tuh setelah dipegang kaki, dipegang sama terapisnya ini ke bagian punggung neneknya. Udah selesai dipegang punggungnya, cuma disentuh doang, neneknya ini langsung pingsan. Terus dikasih tahu lah sama si terapisnya ini ke bokapnya Hendra, ini ada yang nempelin dari dulu, dari neneknya masih kecil. Kata terapisnya gitu, ini ditempelin dari kakeknya nenek gue. Si Hendra bilang gitu. Jadi si neneknya Hendra nih punya kakek. Kakeknya tuh nempelin si makhluk ini ke neneknya Hendra. Oh iya. Jadi udah lama banget, dari dulu dijagain si neneknya sama si sosok ini. Berarti sosok penjaga, Bi. Betul, bisa dibilang gitu. Nah, cuman terapisnya bilang kalau ini sosoknya tuh dicabut atau kayak dilepasin dari neneknya, itu tuh neneknya bisa langsung lewat, bisa langsung meninggal. Dibilang gitu. Udah tuh bokapnya si Hendra connecting the dots gitu. Jadi kayak sampailah kesimpulan kalau si neneknya Hendra ini emang dikasih sesuatu buat jagain dia dari kecil, makanya lancar bahasa Belandanya. Bahkan pas udah tua, fisiknya tuh pas udah lemah banget, malah lancar banget bahasa Belanda. Jadi kayak agak-agak aneh gitu loh si neneknya Hendra ini. Bokapnya Hendra diskusi lah sama si temennya ini yang orang terapi. Akhirnya diputusin lah kalau dicabut aja nggak apa-apa, maksudnya dilepasin aja nih si penjaga ini. Karena bokapnya Hendra tuh kasihan banget ngelihat nyokapnya, neneknya Hendra, itu tuh kayak kesiksa gitu loh. Besokannya langsung lah tuh, Moy. Nah, teman bokapnya Hendra yang terapis ini datang sama istrinya. Kita sebut aja nama terapis ini Pak Rohman sama Bu Rohman gitu ya. Oke. Masuk tuh ke proses pencabutan arwah yang nempelin si neneknya Hendra ini. Kejadiannya tuh di dalam kamar si nenek ini, dan yang boleh masuk tuh cuman bokapnya Hendra. Jadian di dalam ruangan cuman neneknya Hendra, bokapnya Hendra, Pak Rohman sama Bu Rohman. Hendra sama nyokapnya tuh ngeliatin dari luar lewat jendela. Jadi mereka berdua nggak ada di dalam ruangan itu. Hendra ngeliat si Pak Rohman ini tuh megangin kaki neneknya dia. Terus Bu Rohman itu yang dalam tanda kutip nyabut si sosok yang nempelin ini. Pas mau dicabut, teriak lagi nih neneknya, kenceng banget, "Udahan, saya nggak kuat Gusti Allah." Kayak gitu teriak-teriak, bener-bener kenceng banget si neneknya ini teriak. Dimarahin tuh sama Pak Rohman, "Nggak ada Gusti Allah, adanya hanya Allah." Kata Pak Rohman gitu. "Nggak ada ya Bu ya." Terus lanjut tuh si Bu Rohman, si istrinya Pak Rohman ini narik pelan-pelan, ditarik. Pas udah selesai ditarik, nemplok tuh di pojok kamar bagian atas si sosok ini. Apa tuh, Bi? Si Hendra tuh ngeliat dari luar, Nat. Sosoknya tuh cuman sekelebat bayangan hitam gitu, tapi ada matanya, terus rambutnya panjang. Dan auranya tuh gelap, berasa banget kata Hendra. Setelah dicabut itu, yang tadinya teriak-teriak, neneknya tuh langsung merem, tidur gitu.
Dan pas dicek sama bokapnya Hendra, napasnya tuh agak nggak berasa, kayak tipis banget. Komunikasi lah tuh Pak Rohman, Bu Rohman sama si sosok ini, kayak ada tanya jawab gitu ke arwahnya. Ditanya, udah dari kapan nempelin? Katanya dari lahir. Siapa yang naro? Bener, ternyata kakeknya si neneknya Hendra ini yang naro. Terus kenapa kok kamu bikin si nenek ini sakit? Kata si sosok ini, iya karena saya udah tahu dia tuh sebentar lagi udah lewat, udah meninggal karena udah tua. Dan saya nggak ada tempat lagi. Majikan saya juga udah nggak ada. Saya bingung mau kemana, makanya saya nggak pengen dia pergi. Kata si sosok ini kayak gitu. Makanya ditahan. Terus Pak Roman bilang, udah kamu jangan di sini lagi. Di sini keluarganya baik. Keluar kamu dari rumah ini, jangan balik lagi. Udah tuh selesai percakapannya di situ doang. Walaupun sebenarnya Hendra tuh ngelihatnya yang tadi gue bilang, sosok ini bentuknya hitam doang kan. Tapi kalau kata Pak Rohman, yang dia sama istrinya lihat, ini tuh bukan sosok hitam, woy. Nah, dia tuh ngelihatnya ini kayak noni Belanda bentukannya. Makanya kenapa si neneknya ini bisa lancar bahasa Belanda. Iya. Udah tuh singkat cerita, ya karena udah lewat juga gitu kan neneknya, setelah dicek beneran gak ada napasnya lagi. Udah ya setelah itu nenek dikuburin, di ngajiin segala macem. Mereka kira udah nggak apa-apa kan, udah nggak ada apa-apa. Tapi ternyata si Hendra sama keluarga ini masih ngerasa diganggu gitu sama si sosok ini. Kayak rumahnya tuh agak aneh, auranya juga gelap banget. Dan suka kadang-kadang di dalam kamar neneknya tuh suka ada suara-suara kayak benda gerak, piring pecah, kayak gitu-gitu loh. Dipanggil lagi tuh terapisnya, suruh datang dan suruh bersihin si kamarnya ini. Dan untungnya setelah itu si sosok ini pergi sih abis itu. Oh, berarti dia benar-benar langsung meninggal setelah sosok itu dicabut ya, Bi? Iya